konspirasi. Jadi gue sengaja pakai kata konspirasi di sini untuk ngegambarin bahwa kita selama ini percaya kisah-kisah sekitar Natal yang kita tahu dari kecil. Tetapi mungkin bisa jadi itu tidak seperti faktanya. Kita tahu Natal hari ini udah bukan lagi jadi hari raya orang Kristen aja, tetapi Natal itu udah jadi hari raya sekuler. Santa Claus, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, kado Natal, dan lain-lainnya. Itu semua adalah bumbu-bumbu tambahan di dalam budaya Natal sekuler. Karena jangan-jangan ada di antara teman-teman juga yang selama ini percaya tentang kisah-kisah seputar Natal, tapi ternyata kisah-kisah itu tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So, ikuti video ini sampai habis supaya nggak gagal paham. Faktanya teman-teman, Alkitab memang tidak pernah menyebutkan tanggal berapa Yesus lahir. Tapi Alkitab memberikan petunjuk pada kita bahwa kira-kira kapan itu Yesus lahir. Nah, di video sebelumnya teman-teman, gue bahas tentang bagaimana ceritanya sampai Natal itu dirayakan di tanggal 25 Desember. Teman-teman tentu bisa menonton di link di atas. Mungkin teman-teman banyak yang salah nyangka bahwa gue mengatakan bahwa Yesus lahir 25 Desember. No, gue nggak percaya bahwa Yesus lahir 25 Desember. Kok bisa? Karena sesimpel gini aja nih. Bulan Desember itu di daerah Israel pada saat itu musim dingin. Sedangkan Lukas pasal 2 ayat 8 mengatakan kepada kita bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala pada waktu itu gembala sedang menjaga dombanya di padang. Di dalam budaya Israel pada saat itu tidak biasa orang menaruh ternak-ternaknya itu di padang pada malam hari di tengah musim dingin, teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya bisa menelusuri kapan kira-kira Yesus lahir. Menurut apa kata Alkitab tentang kelahiran Yohanes Pembaptis? Di situ dikatakan pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, adalah imam dari rombongan Abia yang bertugas pada tanggal sekitar 27 bulan Iyar sampai tanggal 12 bulan Sivan. Itu adalah jadwal yang diatur seperti di dalam 1 Tawarikh pasal 24. Nah, konversi tanggal tersebut dalam kalender Masehi itu jatuh kira-kira di rentang tanggal 3 sampai 17 Juni dalam kalender kita. Nah, kita tahu tidak lama sesudah itu, anggaplah dari tanggal 18 Juni sampai akhir Juni, katakanlah Elizabeth istrinya itu mengandung. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 36, di situ dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria dan menyatakan bahwa Elizabeth, sanak dari Maria itu, sedang mengandung seorang anak laki-laki pada bulan ke-6. Jika Maria mulai mengandung Yesus pada bulan ke-6 di dalam kehamilan Elizabeth, jadi bulan Juni tadi ditambah dengan 6, maka kemungkinan besar Maria itu mulai mengandung sekitar bulan Desember. Nah, jika memang demikian, maka kira-kira Yesus lahir pada 9 bulan selanjutnya, yaitu pada kurang lebih pertengahan bulan September tahun depannya. Nah, jadi argumen ini nih lebih masuk akal buat gua. Kenapa? Karena pada saat itu memungkinkan bagi gembala-gembala untuk menjaga ternaknya di padang. Metodenya bukan cuma itu doang. Kita bisa memakai metode penanggalan mundur dari penyaliban Yesus misalnya. Lukas pasal 3 ayat 1 mencatat kepada kita bahwa Yesus memulai pelayanannya pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, yakni sekitar pada tahun 28 Masehi. Nah, jika Yesus memulai pelayanannya itu sekitar usia 30 tahun, teman-teman, maka kalau kita hitung mundur, maka kelahiran Yesus itu kira-kira berada pada tahun 4 atau 3 sebelum Masehi. Kita tahu bahwa Yesus itu disalib pada hari raya Paskah, yakni pada bulan Nisan dalam kalender Ibrani. Nah, pada saat itu kira-kira usia Yesus itu 33,5 tahun. Nah, kalau kita hitung mundur 6 bulan dari bulan Nisan, kita akan menemukan bahwa Yesus lahir kira-kira pada bulan Tishri, yang kalau kita konversikan, yaitu kira-kira antara bulan September atau bulan Oktober. Nah, jadi dari data Alkitab ini, kita bisa menemukan bahwa Yesus lahir itu sekitar pada bulan September pada tahun 4 atau 3 sebelum Masehi. Nah, argumentasi ini gue kemukakan teman-teman sebenarnya hanya ingin menunjukkan argumen yang masuk akal berdasarkan data Alkitab juga data sejarah dari budaya Ibrani. Tentu argumentasi ini sekali lagi bukan ingin mengubah perayaan kelahiran Yesus yang selama ini kita rayakan di tanggal 25 Desember. Perkara Natal kita merayakan pada tanggal berapapun itu tidak masalah selama memang esensi dari Natal itu tidak kita tinggalkan, yaitu tentang kelahiran atau kehadiran Yesus di dunia ini, teman-teman. Bahkan sih kalau perlu Natal itu terjadi setiap hari di dalam hidup kita. Apalah arti perayaan Natal yang kita rayakan mau di tanggal berapa kek? Kalau itu tidak disertai dengan ucapan syukur dan pertobatan setiap hari, nggak bakal ada artinya.
So, sampai di sini dulu bagian pertama dari konspirasi kisah seputar Natal. Kita ketemu lagi di part kedua, yaitu tentang konspirasi di mana sebenarnya Yesus lahir. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.